Tantangan Peggy Setiawan untuk bertemu dengan Aep saksi kasus Vina Cirebon ternyata membuat kuasa hukum RT Pasren Pitra Romadoni ketar-ketir. Pitra yang mengaku sebagai orang dekat Ibtu Rudiana itu memprotes pernyataan Peggy yang menantang Aep untuk bertemu. Menurutnya tantangan itu tak elok disampaikan oleh Peggy Setiawan. Pitra mengatakan kalau tantangan yang disampaikan oleh Peggy itu cerminan dari jati dirinya. Peggy Setiawan menantang Aep karena saksi yang dibawa Ibtu Rudiana itu diduga telah memberikan keterangan palsu. Aep mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. Bahkan Aep jugalah yang menyebut kalau Peggy ada di TKP pada malam kejadian. Namun tuduhan Aep itu tak terbukti. Kini Peggy Setiawan sudah dibebaskan karena menjadi korban salah tangkap. Peggy mengaku dirinya sama sekali tidak pernah kenal dengan Aep. Peggy Setiawan penasaran dengan alasan Aep yang memberikan keterangan berbeda dengan faktanya. Usai Peggy Setiawan dibebaskan dari statusnya sebagai tersangka, kini Polda Jabar dikabarkan mengubur data misteri kasus pembunuhan Vina dan Egi. Data tersebut diduga bisa mengubah nasib 7 terpidana yang kini divonis hukuman seumur hidup. Kebebasan Peggy Setiawan nampaknya membawa angin segar bagi keluarga para terpidana. Mereka meyakini 7 terpidana kasus Vina itu tidak bersalah. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengatakan ada hal yang selama ini diduga ditutupi oleh Polda Jabar, yakni soal bukti elektronik percakapan terpidana kasus Vina. Sebab selama ini Polda Jabar hanya membahas terkait DNA, CCTV, dan otopsi mayat. Selain itu komunikasi ponsel yang dilakukan korban Vina dan Egi hingga teman-temannya tak disampaikan ke publik, yang menduga Polda Jabar sudah memiliki data tersebut. Namun data itu diduga sengaja diawetkan atau dikubur sebab akan berdampak pada kasus pembunuhan 8 tahun lalu. Reza mengatakan jika data itu terbongkar, maka akan mengubah 180 derajat nasib seluruh terpidana kasus Vina Cirebon. Salah satu saksi kasus Vina, Aep dikabarkan menghilang seusai Peggy Setiawan bebas. Aep sendiri merupakan warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aep juga dilaporkan sempat merantau dan tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Keberadaan Aep kini pun tak diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut disampaikan oleh Sophia, salah satu anggota keluarga Aep saat diwawancarai oleh salah satu TV swasta di Bekasi, Rabu, 10 Juli 2024. Sophia mengatakan Aep memang sering berpindah-pindah karena bekerja. Emang awalnya orang tuanya di sini kan adik emak, bocah itu Aep di mana saja buktinya kerja kayak di Cirebon, karena namanya usaha di mana saja mungkin, ungkap Sophia. Jadi sekarang kejadian begini ya kan enggak tahu emak enggak mengerti, enggak paham, lanjut Sophia. Berdasarkan keterangan Sophia, Aep sudah jarang datang ke rumah keluarganya di Bekasi. Anaknya tuh luas, Aep memang suka ke sini tapi sudah jarang, namanya anak itu kemana aja, jelasnya. Sehari-hari dibilang di sini juga enggak, tapi kadang-kadang ada. Kadang-kadang ada di sini 1 bulan. Makanya emak kalau ditanya dia di mana, bingung, ungkap Sophia. Ketika disinggung kapan terakhir Aep mengunjungi rumah keluarganya di Bekasi, ia menyebut semenjak kasus Vina Cirebon kembali ramai disorot, ia tak pernah melihat Aep lagi. Terakhir semenjak kejadian begini, sekarang enggak tahu, emak enggak pernah melihat lagi, ujarnya.
Peggy Setiawan telah bebas setelah pra-peradilan yang diajukan pihaknya dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024. Setelah kebebasannya, Peggy lantas memberikan pesan untuk Polda Jawa Barat. Peggy berharap Polda Jabar lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut dikatakannya, ia meminta agar kepolisian dapat menuntaskan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Harapan ini disampaikan Peggy pada Rabu 10 Juli. Peggy sendiri sebelumnya mengaku dirinya sempat mengalami pemukulan selama menjalani penahanan di Mapolda Jawa Barat. Ia mengatakan sempat mengalami pemukulan di sekitar mata oleh seorang penyidik. Tak hanya itu, Peggy juga menuturkan pernah dibekap dengan menggunakan plastik. Hal ini mendapat reaksi dari Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Pria yang akrab dipanggil Caimin ini menyesalkan penyiksaan yang dialami Peggy selama di tahanan. Ia lantas meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk melakukan pengawasan dan penindakan. Keluarga AF di Cikarang, Bekasi buka suara soal keberadaan AF saksi kasus Vina Cirebon yang kini dicari keberadaannya karena menghilang usai Peggy Setiawan bebas. Saksi AF ini dicurigai memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon yang kini semakin runyam. Kesaksian AF ini sempat membuat Peggy Setiawan dibekuk Polda Jabar dan dijadikan tersangka. Namun beruntung bagi Peggy, hasil sidang peradilan membuatnya kembali menghirup udara bebas. Sejak awal kesaksian AF ini sudah dicurigai eks-Kabareskrim bahkan warga Cirebon. Pasca bebasnya Peggy Setiawan, kecurigaan terhadapnya semakin menguat. Namun keberadaannya kini menghilang bahkan keluarganya di Bekasi pun ikut kebingungan. Sopiah, salah satu keluarga AF di kampung Bilar Bulak, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi angkat bicara soal keberadaan AF ini. Opiah menjelaskan bahwa dulu orang tua AF memang tinggal bersamanya di Bekasi, namun kini sudah lama tinggal di Purwakarta. Sementara AF hanya sesekali mampir ke rumahnya di Bekasi ini. Anak itu, AF, di mana aja, buktinya kerjanya aja di Cirebon, namanya usahanya, di mana aja mungkin, kata Sopiah dikutip dari Kompas TV, Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. Sopiah menjelaskan soal keberadaan AF sepengetahuannya. Selain pernah bekerja di Cirebon, dia tak tahu menahu tempat lain AF bekerja. Makanya kalau ditanya dia di mana bingung, kata Sopiah. Sopiah mengatakan bahwa AF memang terkadang tinggal di rumahnya, namun itu pun termasuk jarang. Dia ingat bahwa terakhir AF ada di Bekasi, ketika awal-awal kasus Vina Cirebon mencuat. Terakhir di sini, itu semenjak kejadian begini, ramai kasus Vina. Dulu juga ada Polda ke sini. Kurang tahu sekarang mah, ungkap Sopiah. Diketahui, kasus Vina Cirebon ini menjerat Kuli Bangungan sebagai tersangka yang bernama Peggy Setiawan setelah kasus ini berlalu 8 tahun. Peggy Setiawan ditangkap setelah kasus tahun 2016 itu viral ketika diangkat menjadi film horor. Saat ditangkap, Peggy Setiawan sempat heboh karena berteriak bukan pelaku saat dihadirkan dalam jumpa pers di Polda Jabar. Kuasa hukum Peggy Setiawan kemudian membawa perkara ini ke sidang pra-peradilan selaku pemohon. Sementara termohonnya adalah pihak Polda Jabar. Namun saat putusan sidang pra-peradilan, penetapan tersangka Peggy Setiawan diputus tidak sah oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Alhasil Peggy Setiawan yang ditahan Polda Jabar pun dibebaskan dan kembali ke kampung halaman di Cirebon. Keberadaan AF yang disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus Vina Cirebon kini masih menjadi teka-teki. Kecurigaan eks-Kabareskrim, Komjen Purnawirawan Susno 2J pun nampaknya jadi kenyataan. AF dikabarkan menghilang usai penetapan tersangka Peggy Setiawan dibatalkan alias tidak sah oleh Hakim Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 8 Juli 2024 lalu. Keberadaan AF pun kini dipertanyakan publik. Pasalnya, AF merupakan sosok yang mengaku melihat Peggy Setiawan saat Vina dan Eki tewas di tahun 2016 lalu. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu kini tak ada di rumahnya. Sopiah,
keluarga Aep mengaku Aep sudah tak tinggal lagi di rumahnya. Sophia mengaku tak paham dengan kasus yang kini sedang melilit keponakannya tersebut. Menurutnya, Aep jarang-jarang datang ke rumah keluarganya di Bekasi. Bahkan, ia pun tak tahu di mana keberadaan sang keponakan saat ini. Sebab, kata dia, Aep kerap merantau untuk bekerja. Namun, ia mengaku tak tahu apa pekerjaan keponakan yang sebenarnya. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan, Susno Duaji sempat menaruh kecurigaan kuat kepada sosok Aep. Mantan Jenderal Bintang 3 di kepolisian itu rupanya memiliki alasan yang kuat menaruh curiga pada Aep. Susno Duaji menegaskan, dirinya bukan menuduh Aep. Namun, berdasarkan analisa yang dilakukannya terhadap kasus tersebut. Sebab, ia merasa heran Aep bisa tahu persis kejadian tersebut. Susno Duaji yakin, jika nama para pelaku yang didapat ayah korban Eki yakni Ibtu Rudiana bersumber dari saksi Aep. Bukan hanya Aep, bahkan Susno Duaji menyebut jika sosok Dede dan Melmel pun harus diperiksa. Blak-blakan pengacara 7 terpidana